Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Bapak, yaitu Bapak Ahmad Judianto, guru SDN 2 Jagapura Wetan. Pada kali ini kita akan membahas tentang bab selanjutnya, yaitu Asmaul Husna. Kita ambil yaitu dua nama Allah yang baik, yaitu Al-Hayyu dan Al-Mumit. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita memahami Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Kita ambil dua nama, yaitu Al-Hayyu dan Al-Mumit. Pertama, kita harus memahami Asmaul Husna, Al-Mumit dan Al-Hayyu. Dalam pembelajaran ini kita akan menjelajahi dua Asmaul Husna yang indah, yaitu Al-Mumit dan Al-Hayyu. Dengan memahami makna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kita akan semakin dekat dengan Sang Pencipta. Nah, selanjutnya yaitu pengertian Asmaul Husna Al-Mumit. Pertama, kita Al-Mumit yaitu harus mengetahui arti. Al-Mumit berarti yang mematikan. Ini menunjukkan pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yang dapat menghidupkan dan mematikan segala sesuatu. Maknanya, Asmaul Husna ini mengingatkan kita akan kematian sebagai realitas hidup, mendorong kita untuk selalu beribadah dan berbuat baik. Pengertian Asmaul Husna Al-Hayyu, pertama kita harus mengetahui arti. Al-Hayyu berarti yang maha hidup. Ini menunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala yang hidup, kekal, tidak pernah mati, dan sumber kehidupan bagi seluruh alam semesta. Maknanya, Asmaul Husna ini mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kehidupan dan kekuatan, mengingatkan kita untuk bersyukur dan selalu bergantung padanya. Selanjutnya itu makna Asmaul Husna Al-Mumit bagi kehidupan. Yang kedua, kita membahas tentang Al-Mumit. Yang pertama, kesadaran akan kematian. Asmaul Husna Al-Mumit yaitu mengingatkan kita untuk selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri dengan amal soleh. Yang kedua, kesadaran terhadap kekuasaan Allah. Memperkuat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta dan Maha Pengatur segala sesuatu. Makna Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Hayyu bagi kehidupan. Yang pertama, kita harus bersyukur atas nikmat Allah. Asmaul Husna Al-Hayyu mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah hidup dan kesehatan. Yang kedua, menjalani hidup dengan bermakna. Mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur. Contoh penerapan Asmaul Husna Al-Mumit dalam kehidupan. Pertama, kita harus menolong orang sakit. Menolong orang sakit dengan doa dan pertolongan merupakan wujud pengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas hidup dan mati. Menghindari perbuatan dosa. Mendorong kita untuk menghindari perbuatan dosa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mencabut nyawa kapan saja. Contoh penerapan Asmaul Husna Al-Hayyu dalam kehidupan, yaitu cinta dan kasih sayang. Menjalani kehidupan dengan penuh kasih sayang kepada sesama, mencerminkan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kehidupan. Menjaga alam, yaitu melestarikan alam dan lingkungan sekitar sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kehidupan. Kesimpulan dan refleksi. Memahami Asmaul Husna Al-Mumit dan Al-Hayyu mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan. Asmaul Husna ini mengingatkan kita tentang kematian, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya bersyukur. Itulah anak-anakku, kita tentang menjelaskan tentang Asmaul Husna yaitu Al-Hayyu dan Al-Mumit. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa dipahami dengan baik. Demikian, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.